Untuk ketua kelas silakan dibimbing untuk berdoa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rima. Sebelumnya Ibu ingin bertanya apakah hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Wah, lengkap ya, alhamdulillah lengkap. Berarti kalian semua semangat dan sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, kira-kira ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Transformasi fungsi. Iya, hari ini kita akan belajar transformasi fungsi. Nah, capaian pembelajarannya adalah di akhir fase F, peserta didik dapat menyatakan transformasi fungsi untuk memodelkan situasi dunia nyata menggunakan fungsi yang sesuai. Lalu untuk tujuan pembelajarannya di sini kalian mampu mengidentifikasi transaksi vertikal dan horizontal pada fungsi linear. Lalu kalian mampu mengidentifikasi transaksi vertikal dan horizontal pada fungsi kuadrat. Lalu kalian mampu mengidentifikasi refleksi vertikal dan horizontal pada fungsi linear. Lalu kalian mampu mengidentifikasi refleksi vertikal dan horizontal pada fungsi kuadrat. Dan yang terakhir, kalian mampu menyelesaikan persoalan tentang transformasi, transaksi, dan refleksi dengan benar. Jadi kali ini fungsi yang Ibu ambil itu hanya di linear dan kuadrat. Nah, ketika kita mendengar nama babnya transformasi fungsi, seperti sudah tidak asing ya di telinga kalian. Karena dulu, kalau diingat-ingat lagi, dulu ketika kalian di fase D, kalian sudah pernah mempelajari yang namanya transformasi. Tapi transformasi geometri. Nah, kira-kira jika kalian ingat-ingat lagi, transformasi fungsi ini akan membahas tentang apa sih? Transaksi, refleksi, rotasi. Iya, betul sekali. Baik, ketika kita bicara tentang transformasi, kita akan bicara tentang 4 macam transformasi ini. Jadi ada yang pertama ada translasi, refleksi, lalu ada dilatasi, dan yang keempat ada rotasi. Kalau dulu kalian belajar transformasi pada bidang-bidang geometri seperti titik, garis, bidang. Nah, saat ini kita akan belajar transformasi pada fungsi, khususnya yaitu fungsi linear dan fungsi kuadrat. Nah, di sini terdapat 4 macam transformasi, tapi di pertemuan kali ini kita akan membahas 2 terlebih dahulu, yaitu translasi dan refleksi. Untuk dilatasi dan rotasi kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, baik, sebelum Ibu lanjut ke materinya, di sini Ibu ingin bertanya, apakah kalian sudah tahu cara menggambar grafik fungsi linear dan fungsi kuadrat? Sudah. Waduh, sudah, tapi ada yang lupa ya. Ya sudah, sambil kita mengingat-ingat kembali, Ibu memiliki persoalan. Mungkin 2 orang bisa langsung mengerjakan maju. Saya Bu. Silakan Ica dan Alia bisa mengerjakan di depan. Saya yang nomor 1. Iya, Ica nomor 1, berarti Alia nomor 2. Baik, kita akan bahas yang dikerjakan oleh Ica dan Alia. Untuk yang pertama, nomor pertama, gambarlah grafik fungsi linear fx sama dengan min x min 2. Nah, kita pertama bisa menentukan titik potong pada sumbu x. Didapatkan titik potong sumbu x-nya adalah min 2,0, sama ya. Lalu kita menentukan titik potong pada sumbu y. Didapatkan titik potong sumbu y-nya adalah 0,2, sama. Sehingga kita bisa gambarkan grafiknya jadi seperti ini. Sudah sama ya, sama yang digambarkan oleh Ica. Sama Bu. Iya Bu. Lalu yang kedua, gambarlah grafik fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 6. Nah, langkah yang pertama kita menentukan titik potong pada sumbu x.
didapatkan min 4,0 dan 2,0. Lalu kita menentukan titik potong pada sumbu Y, didapatkan 0,6. Setelah itu kita menentukan titik puncaknya, didapatkan min 1,7. Setelah itu kita hubungkan titik-titik tersebut sehingga mendapatkan gambar grafik seperti ini. Yang digambarkan Alia sudah benar. Jadi step-stepnya sudah benar, gambarnya juga sudah benar. Nah, kalian kan seperti yang kalian tahu, menggambar grafik itu melalui step-step seperti ini. Tapi sebenarnya kita bisa menggambar grafik tanpa kita melalui langkah-langkah seperti ini. Caranya adalah kita belajar transformasi fungsi. Nah, sebelum kita masuk pada materi, Ibu ingin membagikan KPD yang perlu kalian isi secara berkelompok. Nanti kalian bisa duduk sesuai kelompok yang sudah Ibu atur. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, semua sudah menerima LKPD ya? Sudah, Bu. Kalian bisa lihat di LKPD tersebut terdapat 2 kegiatan. Masing-masing kegiatan terdapat 2 bagian. Kalian bisa mengerjakannya secara berkelompok. Nah, di masing-masing kegiatan terdapat aktivitas GeoGebra yang bisa kalian akses di barcode yang sudah disediakan. Jadi kalian scan barcode-nya ya. Nah, untuk mengerjakannya Ibu beri waktu 20 menit apa cukup? Cukup. Baik, silakan dikerjakan mulai sekarang. Baik, sudah 20 menit. Sekarang kita bahas LKPD-nya secara bersama-sama saja. Nanti Ibu minta masing-masing kelompok perwakilan 2 orang untuk menyampaikan hasil diskusinya dan langsung mempraktekannya di GeoGebra di laptop Ibu ya. Oke, sekarang langsung saja silakan kelompok 1 terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusinya pada kegiatan 1 bagian 1. Ya, pada kegiatan 1 bagian 1 yang pertama, coba gambarkan salah satu gambar grafik fungsi linear dan fungsi kuadrat setelah kalian coba menggeser slider B. Nah, pada fungsi linear kami menggeser slider B ke angka 3 sehingga fungsinya menjadi fx sama dengan x plus 3 seperti pada layar. Kemudian pada fungsi kuadrat kami menggeser slider B ke angka negatif 2. Di bawah semuanya. Scene 3, take 5, kamera rolling, action. Selanjutnya pada fungsi kuadrat kami menggeser slider B ke angka negatif 2 sehingga fungsinya menjadi fx sama dengan x kuadrat min 2 seperti pada layar. Selanjutnya yang nomor 2, apa perubahan yang terjadi pada grafik setelah menggeser slider B? Perubahannya pada fungsi linear yaitu grafik bergeser ke atas sebanyak 3 satuan. Untuk yang fungsi kuadrat, grafik bergeser ke bawah sebanyak 2 satuan. Oke, sekarang yang nomor 3, mengapa grafik bisa
Mengapa gambar grafik bisa bergeser? Jelaskan alasanmu. Yang pertama, grafik fungsi linear bergeser karena memiliki nilai absis yang sama, yaitu X sama dengan X, tetapi memiliki nilai ordinat yang berbeda, yaitu Y dan Y ditambah 3. Lalu yang kedua, grafik fungsi kuadrat bergeser karena nilai absisnya sama, yaitu X sama dengan X, tetapi nilai ordinatnya beda, yaitu Y dan Y kurang 2. Baik, yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 sudah benar. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Silakan bisa kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, setelah kegiatan 1 bagian 1, sekarang kita akan beralih ke kegiatan 1 bagian 2. Untuk kelompok 2 silahkan maju. Baiklah, yang pertama, pada fungsi linear kami menggeser slider D ke angka min 3. Sehingga fungsi menjadi fx sama dengan x min 3 seperti pada layar. Nah, pada fungsi kuadrat kami menggeser slider D ke angka 1. Nah, sehingga fungsinya menjadi fx sama dengan x plus 1 kuadrat seperti pada layar. Kemudian apa perubahan yang terjadi pada grafik setelah kalian menggeser slider D? Perubahan pada fungsi linear yaitu grafik bergeser ke kanan sebanyak 3 satuan, dan perubahan pada fungsi kuadrat yaitu grafik bergeser ke kiri sebanyak 1 satuan. Nah, yang ketiga, mengapa gambar grafik bisa bergeser? Jelaskan alasanmu. Grafik fungsi linear bergeser karena memiliki nilai ordinat yang sama, yaitu Y sama dengan Y, tetapi memiliki nilai absis yang berbeda, yaitu X dan X min 3. Grafik fungsi kuadrat bergeser karena memiliki nilai ordinat yang sama, yaitu Y sama dengan Y, tetapi memiliki nilai absis yang berbeda, yaitu X dan X plus 1. Baik, yang disampaikan oleh kelompok 2 sudah benar. Beri tepuk tangan untuk teman kalian. Selamat sekali kelompok 2. Terima kasih. Oh iya, kenapa Meme? Oh, itu di toilet. Oh iya, silahkan. Baik, kita sudah menyelesaikan kegiatan 1. Sekarang kita menuju kesimpulan di kegiatan 1 ya. Nah, kita simpulkan sekarang, jika grafik Y sama dengan fx plus B, maka grafik fx digeser ke Atas. sebanyak B satuan. Dan jika grafik Y sama dengan fx min B, maka grafik fx digeser ke bawah sebanyak B satuan. Dengan pergeseran grafik fx ke Atas atau ke bawah, kita dapat menyebut pergeseran tersebut sebagai translasi vertikal. Pintar sekali. Oke, sekarang yang satunya, yang bawahnya, coba satu anak. Saya, Bu. Silakan Alia. Dari percobaan pada bagian 2 dapat disimpulkan bahwa jika grafik Y sama dengan fx dikurangi B, maka grafik fx digeser ke kanan sebanyak D satuan. Dan jika grafik Y sama dengan fx plus D, maka grafik fx digeser ke kiri sebanyak D satuan. Dengan pergeseran grafik fx ke kanan atau ke kiri, kita dapat menyebut pergeseran tersebut sebagai translasi horizontal. Betul sekali, sudah benar yang dikatakan Alia. Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa itu translasi? Sudah, Bu. Wah, sudah pintar-pintar semua ini. Setelah translasi, kita akan mempelajari tentang refleksi. Nah, untuk mengetahui refleksi pada fungsi linear dan fungsi kuadrat, sekarang kita akan melakukan kegiatan 2. Baiklah, sekarang menuju ke kegiatan 2. Silakan untuk kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 3, untuk maju
bagian 1. Pada bagian 1 nomor 1, coba gambarkan grafik fungsi linear yang terbentuk setelah kalian melakukan percobaan pada GeoGebra bagian 1. Jadi di sini kami akan membuat grafik fungsi linear Y sama dengan X ditambah 4. Grafiknya seperti ini. Kemudian direfleksikan terhadap sumbu X, dan ini ketika direfleksikan terhadap sumbu Y. Nah, kemudian yang nomor 2, apa perubahan yang terjadi pada grafik awal yang kalian buat setelah melakukan langkah 3 dan langkah 2? Nah, setelah melakukan langkah 3, grafik Y sama dengan X ditambah 4 mengalami pencerminan terhadap sumbu X. Kemudian, setelah melakukan langkah 4, grafik Y sama dengan X ditambah 4 mengalami pencerminan terhadap sumbu Y. Terus selanjutnya nomor 3, mengapa grafik bisa menjadi demikian? Jelaskan jawabanmu. Yang pertama, grafik Y sama dengan X plus ditambah 4 mengalami pencerminan terhadap sumbu X karena memiliki kesamaan nilai absis yaitu X sama dengan X, dan perbedaan nilai ordinat yaitu Y dan min Y. Terus yang kedua, sedangkan Y sama dengan X plus 4 mengalami pencerminan terhadap sumbu Y karena kesamaan nilai ordinat yaitu Y sama dengan Y, tetapi nilai absisnya berbeda yaitu X dan min X. Oke, sudah benar yang disampaikan oleh kelompok 3. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kita beralih ke kegiatan 2 bagian 2. Silakan kelompok selanjutnya, kelompok 4 untuk maju ke depan. Baik, pada bagian 1 nomor 1, cobalah gambar grafik fungsi kuadrat yang terbentuk setelah kalian melakukan perjalanan pada GeoGebra bagian 2. Baik, kami menggambar grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 2 seperti gambar tersebut. Kemudian kami melakukan langkah 3 dan langkah 4 sebagai berikut. Untuk nomor 2, apa perubahan yang terjadi pada grafik awal yang kalian buat setelah melakukan langkah 3 dan langkah 4? Setelah melakukan langkah 3, grafik mengalami pencerminan terhadap sumbu X. Sedangkan setelah melakukan langkah 4, grafik Y mengalami pencerminan terhadap sumbu Y. Kemudian untuk nomor 3-nya, mengapa grafik bisa menjadi demikian? Jelaskan jawabannya. Ini dari kelompok kami, jawabannya yaitu grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 2 mengalami pencerminan terhadap sumbu X karena nilai absisnya sama yaitu X sama dengan X, dan nilai ordinatnya berbeda yaitu Y dan min Y. Kemudian grafik Y sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 2 mengalami pencerminan terhadap sumbu Y karena memiliki nilai ordinat yang sama yaitu Y sama dengan Y, tetapi nilai absisnya berbeda yaitu X dan min X. Oke, yang disampaikan oleh kelompok 4 sudah benar. Silakan duduk kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, setelah kita selesai menyelesaikan kegiatan 2 bagian 1 dan 2, sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan 2. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan 2. Yang pertama, grafik Y sama dengan min fx merupakan hasil refleksi dari grafik Y sama dengan fx terhadap sumbu X. Grafik Y sama dengan min fx direfleksikan terhadap sumbu X, sehingga dapat disebut juga dengan refleksi vertikal. Nah, yang selanjutnya, setelah kita melakukan percobaan pada GeoGebra bagian 1 dan 2 di langkah 4, kita dapat simpulkan bahwa grafik Y sama dengan F min X merupakan refleksi dari grafik Y sama dengan fx terhadap sumbu Y. Nah, grafik Y sama dengan F min X direfleksikan terhadap sumbu Y sehingga dapat disebut juga dengan refleksi horizontal.
ya apa itu translasi dan refleksi? Tahu. Nah, sudah kelihatan sudah pintar-pintar semua. Kalian sudah tahu seperti apa itu translasi, seperti apa itu refleksi. Sekarang kita coba bersama-sama mengerjakan dua soal di awal tadi yang kalian teman. Sheet 6, tek 2, kamera rolling, action. Nah, karena kalian sudah mengerti translasi dan refleksi, sekarang kita akan mengerjakan dua soal yang dikerjakan teman kalian di awal tadi dengan menggunakan transformasi fungsi. Iya, Bu. Iya, Bu. Nah, di soal pertama, gambarlah grafik fungsi linear fx sama dengan min x min 2. Nah, fx sama dengan min x min 2, Ibu bisa tulis di sini sebagai fx sama dengan min x plus 2. Setuju semua di sini? Setuju. Nah, mengapa Ibu ubah bentuk menjadi seperti ini? Itu supaya mudah dilakukan translasi dan refleksi. Nah, sekarang Ibu akan menggunakan bantuan GeoGebra untuk menggambarkan grafiknya. Nah, pertama adalah X plus 2. Grafik yang dihasilkan seperti ini. Nah, setelah X plus 2, kita perlu merefleksikannya. Kita akan merefleksikannya menjadi seperti ini. Nah, jadi fx sama dengan min x plus 2, atau kita bisa sebut fx sama dengan min x min 2. Grafiknya seperti ini, sama ya seperti yang digambar oleh Ica tadi. Iya, Bu. Soal yang kedua, gambarlah grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 6. Nah, jika kita memiliki bentuk seperti ini, itu akan sulit jika kita langsung menggunakan transformasi fungsi. Maka dari itu kita perlu untuk mengubahnya menjadi kuadrat sempurna. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Ini kuadrat sempurna sudah pernah kalian pelajari di kelas 10. Jadi mungkin kalian bisa ingat-ingat kembali, buka catatan kalian kembali. Nah, di sini sambil diingat-ingat kembali ya. X2 plus 2x min 6 sama dengan 0. Ruas kanan dan kiri Ibu tambah 6 sehingga menjadi x kuadrat ditambah 2x sama dengan 6. Nah, lalu ruas kanan dan kiri ditambah 2 per 2 kuadrat, yaitu x kuadrat plus 2x plus 1, yang ruas kanan 6 ditambah 1, sehingga menghasilkan x kuadrat plus 2x ditambah 1 sama dengan 7. Nah, x kuadrat ditambah 2x ditambah 1 ini yaitu x plus 1 kuadrat sama dengan 7. Lalu ruas kanan dan kiri kita kurangi 7 sehingga kita dapatkan x plus 1 kuadrat min 7. Nah, ketika sudah bentuknya seperti ini akan lebih mudah kita lakukan transformasi fungsi. Sekarang Ibu akan menuju GeoGebra untuk menggambarkan grafiknya. Nah, yang pertama kita berangkat dari fx sama dengan x kuadrat. Nah, setelah dari x kuadrat kita tadi tambahkan dengan 7. Mohon maaf dikurang dengan 7 ya. Nah, setelah itu dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 7, grafiknya turun ke bawah sebanyak 7 satuan. Nah, setelah itu x-nya sekarang kita tambahkan dengan 1. Jika x-nya kita tambah 1, maka grafik akan bergeser ke kiri sebanyak 1 satuan. Jadi seperti itu ya. Jadi dari fx
satuan, setelah itu ke kiri sebanyak 1 satuan. Nah, yang digambarkan sudah sama seperti yang Alia gambarkan tadi ya. Jadi, di sini kalian mengertikan kegunaan dari transformasi fungsi itu seperti apa. Kita bisa menggambarkan grafik tanpa kita perlu melalui langkah-langkah tersebut. Jadi kita cuma perlu menggeser ke bawah atau ke atas, lalu kita menggeser ke kanan atau ke kiri atau merefleksikannya. Nah, diskusi kita sudah dapat dicukupkan pada hari ini. Sekarang Ibu akan menyimpulkan apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini. Nah, transformasi fungsi itu ada 4 macam, yaitu translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Akan tetapi hari ini kita membahas 2, yaitu translasi dan refleksi. Translasi ada 2, yaitu translasi vertikal dan horizontal. Translasi vertikal merupakan pergeseran grafik fx ke atas atau ke bawah akibat pengaruh penambahan atau pengurangan konstanta dari fx di y sama dengan fx. Nah, translasi vertikal kita dapat definisikan untuk b lebih dari 0, grafik y sama dengan fx plus b adalah grafik y sama dengan fx digeser ke atas sebanyak b satuan. Grafik y sama dengan fx min b adalah grafik y sama dengan fx digeser ke bawah sebanyak b satuan. Nah, yang selanjutnya ada translasi horizontal. Translasi horizontal merupakan pergeseran grafik fx ke kanan atau ke kiri akibat pengaruh penambahan atau pengurangan pada nilai x di y sama dengan fx. Kita dapat definisi translasi horizontal untuk d lebih dari 0, grafik y sama dengan fx min d adalah grafik y sama dengan fx digeser ke kanan sebanyak d satuan. Grafik y sama dengan fx ditambah d adalah grafik y sama dengan fx digeser ke kiri sebanyak d satuan. Nah, begitu juga dengan refleksi ada 2, yaitu refleksi vertikal dan horizontal. Untuk refleksi vertikal, grafik fungsi yang direfleksikan secara vertikal akan memiliki nilai absis yang sama, yaitu x sama dengan x, dan nilai ordinat yang berlawanan yaitu y sama dengan min y. Refleksi vertikal dapat didefinisikan grafik y sama dengan min fx merupakan refleksi dari grafik y sama dengan fx terhadap sumbu x. Nah, yang selanjutnya ada refleksi horizontal. Grafik fungsi yang direfleksikan secara horizontal akan memiliki nilai ordinat yang sama yaitu y sama dengan y, dan nilai absis yang berlawanan yaitu x sama dengan min x. Refleksi horizontal dapat didefinisikan yaitu grafik y sama dengan f min x merupakan refleksi dari grafik y sama dengan fx terhadap sumbu y. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bun. Wah, sepertinya kalian ini Ibu lihat sudah paham semua ya dengan materi yang hari ini kita pelajari. Karena kalian sudah paham, Ibu di sini akan membagikan evaluasi yang perlu kalian kerjakan secara individu. Ini Ibu bagikan ya. Waktu pengerjaannya 15 menit apa cukup? Cukup, Bu. Oke, kalau cukup bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Baik, waktu sudah 15 menit. Sekarang kertasnya silakan dikumpulkan secara estafet. Nah, karena evaluasinya sudah kalian kumpulkan, berarti pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai sampai di sini. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Ibu minta tolong kalian jangan lupa mempelajari
transformasi fungsi yang selanjutnya yaitu dilatasi dan apa? Rotasi. Nah, oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ada alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kita mengakhiri pembelajaran hari ini, angkat baik kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, berdoa dimulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak atas semangat dan antusiasnya mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.